Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Nur Cahyo, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton. Sebagai seorang dosen, tentu kewajiban dosen yaitu melakukan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah melakukan penelitian. Hingga saat ini, sedikitnya ada 12 penelitian yang pernah saya lakukan, yang semuanya telah terpublish di jurnal. Penelitian yang saya lakukan berupa penelitian secara normatif dan empiris, dan namun sebagian besar penelitian-penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang pernah saya lakukan yaitu Legal Protection Against Women from Domestic Violence in the Bau-Bau City. Ini saya lakukan pada tahun 2017. Saya sebagai anggota peneliti, dan pada saat itu penelitian ini mendapat hibah dari Dikti, yaitu penelitian dosen pemula. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan produk pangan olahan kemasan. Ini saya lakukan di tahun 2018 sebagai ketua peneliti. Ini adalah sumber pendanaannya mandiri. Yang ketiga, perlindungan hukum bayi melalui pemberian ASI eksklusif dalam perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Penelitian ini saya lakukan pada tahun 2018, pada saat itu sebagai ketua peneliti. Yang keempat, tinjauan yuridis terhadap pembiayaan modal ventura syariah terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dengan sistem perhitungan profit sharing. Ini saya lakukan pada tahun 2019. Juga sebagai ketua peneliti, sumber pendanaannya mandiri. Selanjutnya, yang kelima, Pancasila sebagai Volksgeist, pedoman penegak hukum dalam mewujudkan integritas diri dan keadilan. Penelitian ini saya lakukan dengan berkolaborasi bersama rekan yang ada di Universitas 19 November, dan saya sebagai anggota peneliti. Yang keenam, penerapan new normal, kenormalan baru dalam penanganan COVID-19 sebagai pandemi dalam hukum positif. Ini saya lakukan dalam penelitian kolaborasi bersama rekan yang ada di Universitas Gunung Rinjani. Ini saya lakukan pada tahun 2020. Saya sebagai anggota peneliti. Yang ketujuh, the handling of the pandemic COVID-19 in the consciousness of the legal community in Bali. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Saya sebagai anggota peneliti, ini juga kolaborasi bersama rekan-rekan dosen dari berbagai perguruan tinggi. Yang kesembilan, the effectiveness of large-scale social restriction policy in the prevention of COVID-19 transmission in Indonesia. Ini saya lakukan pada tahun 2020. Ini juga berkolaborasi dengan rekan-rekan dosen dari berbagai perguruan tinggi, dan saya sebagai ketua peneliti. Yang ke-10, reproductive health protection and the abortion prohibition in Indonesia. Penelitian ini sebetulnya penelitian ini sudah saya lakukan sejak lama, namun baru publish pada tahun 2021. Saya sebagai ketua peneliti. Yang ke-11, criminal law reform toward deprivation of property resulting from corruption criminal perspective. Ini juga penelitian yang saya lakukan berkolaborasi dengan rekan dosen dari perguruan tinggi lain, dan saya sebagai anggota peneliti.
Ini sudah publish juga di tahun 2021 artikel jurnalnya. Yang ke-12, the authority to resolve dispute for the election of village head in the Indonesia area. Ini juga merupakan penelitian kolaborasi bersama rekan dosen dari Universitas Gunung Rinjani. Dari 12 penelitian tersebut yang sudah terpublish di berbagai jurnal, baik nasional maupun internasional, semuanya sudah terindeks dalam Sinta, sudah tersinkronisasi dengan Sinta, jadi siapapun bisa mengakses di Sinta. Selanjutnya penelitian yang diunggulkan. Penelitian saya yang diunggulkan yaitu pengaturan dan pengawasan produk pangan olahan kemasan. Mengapa artikel ini memiliki keunggulan? Karena ini berkaitan dengan kepentingan banyak orang yang berkaitan dengan pangan. Keamanan pangan ini sangat penting, terutama untuk pangan yang diedarkan. Produk pangan olahan kemasan banyak yang tidak memiliki izin dan ini bisa membahayakan banyak orang. Dan di sisi lain, banyak orang sebagai konsumen pangan tidak cerdas, artinya tidak menjadi konsumen yang cerdas, sehingga bisa membahayakan dirinya sendiri. Artikel ini memberi edukasi bagaimana menjadi konsumen pangan yang cerdas. Dan bagi pengusaha pangan, artikel ini memberikan informasi bahwa pangan kemasan yang diedarkan itu harus memiliki izin. Jadi ini penting sebagai informasi bagi pengusaha dan juga bagi konsumen pangan. Sehingga artikel ini memiliki nilai. Saya akan kembali menjelaskan dari 12 artikel jurnal tadi. Yang pertama, pengaturan dan pengawasan produk pangan olahan kemasan. Ini merupakan jurnal nasional terakreditasi Sinta 2. Nama jurnalnya Jurnal Magister Hukum Udayana, terbit di Universitas Udayana Denpasar, Bali. Yang kedua, artikel saya dengan judul Legal Protection Against Women from Domestic Violence in the Bobo City. Ini merupakan jurnal nasional terakreditasi Sinta 4. Nama jurnalnya Jurnal Hukum Volges. Artikel berikutnya dengan judul Perlindungan Hukum Bayi melalui Pemberian ASI Eksklusif dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ini merupakan jurnal nasional terakreditasi Sinta 4. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Cendekia Hukum. Artikel saya yang berikutnya yaitu berjudul Tinjauan Yuridis terhadap Pembiayaan Modal Ventura Syariah terhadap usaha mikro kecil dan menengah UMKM dengan sistem perhitungan profit sharing. Ini merupakan jurnal nasional terakreditasi Sinta 4. Nama jurnalnya Jurnal Hukum Volges. Artikel saya berikutnya dengan judul Pancasila sebagai Volges, pedoman penegak hukum dalam mewujudkan integritas diri dan keadilan. Ini merupakan jurnal nasional terakreditasi Sinta 2. Nama jurnalnya Jurnal Magister Hukum Udayana. Berikutnya artikel saya dengan judul Penerapan New Normal, kenormalan baru dalam penanganan COVID-19 sebagai pandemi dalam hukum positif. Ini merupakan jurnal nasional, belum terakreditasi. Nama jurnalnya Jurnal Ilmiah Rinjani, Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani. Artikel saya berikutnya yaitu The Handling of the Pandemic COVID-19 in the Consciousness of the Legal Community in Bali. Ini merupakan jurnal internasional, belum terakreditasi. Nama jurnalnya International Journal of Science, Technology and Management. Artikel jurnal berikutnya yaitu Street Crime During COVID-19 Pandemic in Perspective of Routine Activity, Law Theory, and its Influence on Indonesian Criminal Law. Ini merupakan jurnal internasional belum terakreditasi.
Nama jurnalnya International Journal of Science, Technology, and Management. Artikel jurnal berikutnya yaitu berjudul Criminal Law Reform Toward Deprivation of Property Resulting from Corruption Criminal Act, a Criminology Perspective. Ini merupakan jurnal internasional terindeks di DOIJ. Nama jurnalnya Brazilian Social Science Journal. Ini publish di negara Kosovo. Selanjutnya, artikel dengan judul The Effectiveness of Large-Scale Social Restriction Policy in the Prevention of COVID-19 Transmission in Indonesia. Ini merupakan jurnal internasional yang terbit di India dan belum terakreditasi. Nama jurnalnya International Journal of Creative Research. Berikutnya, artikel dengan judul The Authority to Resolve Dispute for the Election of Village Head in the Indonesia Area. Ini merupakan jurnal internasional belum terakreditasi. Nama jurnalnya International Journal of Education, of Educational Research and Social Science. Yang terakhir, Reproductive Health Protection and the Abortion Prohibition in Indonesia. Ini merupakan jurnal internasional baru terakreditasi di Scopus. Untuk artikelnya sudah masuk data di Scopus non-key di International Journal of Health Science. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.